Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika di SMP 2 Banjar pada tahun ajaran 2020-2021 bersama Ibu Umbarsari. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu konsep himpunan, yang mana konsep himpunan ini ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama yaitu himpunan kosong, yang kedua himpunan semesta, yang ketiga adalah diagram Venn. Yang pertama yang dibahas yaitu himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan kurung kurawal atau dengan tanda bukan himpunan kosong. Untuk contoh, yang pertama, P adalah bilangan prima kurang dari 2. Yang mana bilangan prima itu dimulai dengan angka 2. Karena di sini bilangan prima kurang dari 2, maka anggotanya adalah 0. Jadi himpunan P tidak mempunyai anggota, maka himpunan P disebut himpunan kosong. Yang kedua, A sama dengan bilangan asli antara 7 dan 8. Yang mana bilangan asli antara 7 dan 8 itu tidak ada anggotanya, yaitu banyaknya anggota adalah 0. Maka himpunan A disebut himpunan kosong. Oke, untuk selanjutnya yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Contoh, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A, yang mana anggota himpunan A adalah 1, 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A, yang pertama itu bisa bilangan ganjil, yang kedua bisa bilangan cacah, dan yang ketiga adalah bilangan asli. Selanjutnya yaitu mengenai diagram Venn. Contoh, misalkan di sini ada himpunan U. U ini adalah universal yang bisa disebut dengan himpunan semesta. Tadi himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Yang mana U di situ anggotanya 1, 2 sampai 8. Yang A anggotanya 1, 2, 3, dan 5. Yang B anggotanya 2, 5, 6, dan 8. Maka cara menggambar diagram Venn, yang pertama kita buat persegi dulu, persegi panjang. Kemudian di pojok kiri di situ ditulis huruf U atau huruf S besar. Kita lihat anggota himpunan A. Anggotanya 1, 2, 3, 5. Maka ditulis di situ 1, 2, 3, 5. Kemudian yang B 2, 5, 6, 8. Maka ditulis 2, 5, 6, 8. Karena himpunan A dan himpunan B di situ ada 2 angka yang sama, yaitu angka 2 dan angka 5, maka di sini cara menggambarnya yaitu 2 dan 5 milik berdua himpunan A dan B. Maka yang di luar itu himpunan yang saling bergandengan, A tinggal 1 dan 3, yang B 8 dan 6. Karena di situ anggota U 1 sampai 8 dan semuanya sudah dimuat di anggota A dan B, tinggal menambahkan yang belum masuk, yaitu angka 4 dan angka 7. Selanjutnya
Yang kedua, sifat-sifat himpunan. Yang dibahas yang pertama yaitu kardinalitas himpunan. Yang kedua, himpunan bagian. Yang ketiga, himpunan yang sama. Yang keempat, himpunan ekuivalen. Yang kelima, himpunan saling lepas. Dan yang terakhir adalah himpunan kuasa. Oke. Selanjutnya yang pertama, kardinalitas himpunan, yaitu jumlah anggota yang ada di dalam sebuah himpunan. Jadi kardinalitas himpunan itu adalah banyaknya anggota dalam suatu himpunan. Di sini ada himpunan A, maka dinotasikan N dalam kurung A. Contoh, anggota himpunan B X sedemikian hingga X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Maka anggotanya di situ adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kita hitung, maka kardinalitas dari himpunan B atau banyaknya himpunan B adalah 8. Begitu juga untuk contoh yang nomor 2, himpunan T. Anggotanya kucing, huruf A, Amir, 10, dan Paku. Banyaknya anggota adalah 5. Dan contoh yang ketiga, himpunan A juga sama. Ada A, ada himpunan A, ada himpunan A. Banyaknya adalah 3. Selanjutnya, himpunan bagian atau yang disebut dengan subset. Oke. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan dari elemen B. Jadi dikatakan himpunan bagian himpunan A merupakan himpunan dari himpunan B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari himpunan A. Notasinya di situ A subset dari himpunan B. Untuk diagramnya, karena di situ merupakan himpunan bagian, A bagian dari B, maka A di dalam himpunan bagian B dan himpunan AB masuk himpunan semesta. Yang ketiga, himpunan yang sama. Ya. Himpunan A dikatakan sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen merupakan elemen B. Jadi setiap anggota A merupakan anggota B. Sebaliknya, setiap anggota B merupakan anggota A. Yang kedua, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Notasinya, A sama dengan B jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi dua himpunan dikatakan ekuivalen jika banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B adalah sama. Contoh, misal A di situ 1, 3, 5, 7, B, A, B, C, D. A banyaknya 4, B banyaknya juga 4. Maka disebut dua himpunan ini adalah ekuivalen. Yang E, himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau yang disebut disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama, tidak mempunyai anggota yang sama. Notasinya A elemen B. Diagramnya tidak saling berkaitan, dia saling lepas. Contoh, jika A X sedemikian hingga X anggota bilangan prima, X kurang dari 8. Berarti anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Dan B anggotanya 10, 20, 30, dan tak terhingga. Karena di situ anggotanya tidak ada yang sama, maka A dan B merupakan himpunan saling lepas.
Dan yang terakhir yaitu himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Jika banyaknya anggota A adalah sebanyak M, maka banyaknya anggota himpunan kuasa dari A itu adalah 2 pangkat M. Contoh, jika A sama dengan anggotanya 1 dan 2, maka banyaknya himpunan kuasa dari A, P dalam kurung A, itu adalah sebanyak 4. Dengan rumus tadi 2 pangkat A. Banyaknya anggota adalah 2, maka 2 pangkat 2 adalah 4. Yaitu anggotanya bilangan kosong, himpunan kosong itu sendiri, kemudian 1, 2, dan 1, 2. Demikian untuk materi hari ini ya. Kita akhiri sampai di sini dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga masih dalam keadaan yang sehat semua. Tetap semangat untuk anak-anakku semuanya kelas 7A. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.